Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang rangkaian arus arah. Kemampuan dasar yang akan kalian miliki setelah mempelajari bab ini adalah sebagai berikut. Dapat memformulasikan besaran-besaran listrik rangkaian tutup sederhana 1 loop. Dapat mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menggunakan alat ukur listrik. AC itu adalah alternating current atau arus bolak-balik, sedangkan DC itu direct current, itu arus arah. Ada 4 subbab pada bab ini. Yang pertama, alat ukur listrik. Kedua, rangkaian listrik arus arah. Yang ketiga, energi dan daya listrik. Yang keempat, penerapan listrik AC dan DC. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari alat ukur listrik. Alat ukur listrik yang kita pelajari adalah merangkai amperemeter untuk mengukur kuat arus melalui resistor. Di sini bahwa amperemeter itu disusun secara seri dengan sumber tegangan. Sedangkan untuk membacanya yaitu terlihat di gambar bahwa batas ukur amperemeter itu 1 ampere. Sedangkan penunjukan skalanya terlihat di situ antara 60 dan 80. Situ ada 70. 72/100 dikali 1 ampere sama dengan 0,72 ampere. Maka kuat arusnya itu 0,72 plus minus 0,01 ampere. Alat ukur yang kedua yaitu alat ukur tegangan listrik atau voltmeter. Di sini voltmeter itu disusun secara paralel pada sumber tegangan. Menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, yang pertama menghubungkan kutub-kutub polaritas yang benar, yang kedua mengukur tegangan listrik pada ujung-ujung resistor. Di sini voltmeter dipasang paralel dengan resistor. Selanjutnya rangkaian listrik arus arah. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar di sini adalah R. R itu Rho dikali L per A. Rho itu adalah hambatan jenis kawat, merupakan sifat khas bahan kawat yang tidak bergantung pada ukuran atau banyaknya kawat. Di sini di tabel 7.1 terdapat hambatan jenis beberapa bahan. Konduktor yang baik memiliki hambatan jenis yang rendah. Selanjutnya, hukum 1 Kirchhoff tentang arus. Bagaimana kuat arus dalam rangkaian tidak bercabang? Di sini, pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Itu adalah kuat arus, satuannya ampere. Susunan seri paralel penghambat listrik. Yang pertama adalah susunan seri penghambat listrik. Formulasinya kalau R hambatan pengganti seri, R seri itu adalah R1 tambah R2 ditambah R3 ditambah tergantung dari banyaknya jumlah R atau hambatan. Sedangkan konsepnya kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan kedua, sama dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan ketiga. Tergantung banyaknya hambatan yang ada pada rangkaian. Sedangkan V serinya adalah V1 tambah V2 tambah V3
V1 banding V2 banding V3 sama dengan R1 banding R2 banding R3. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita contohkan pada contoh soal yang ada. Di sini apa kelemahan susunan seri? Jadi kalau rangkaian susunan seri, kelemahannya jika salah satu filamen lampu putus, seluruh lampu akan padam. Apa manfaat susunan seri? Konduktor pada sikring didesain untuk melebur dan membuka rangkaian pada arus maksimum. Susunan paralel penghambat listrik. Nah, di sini hambatan pengganti paralel atau 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Sedangkan konsepnya V pada hambatan pertama sama dengan V pada hambatan kedua sama dengan V pada hambatan ketiga atau sama dengan V paralel. V paralelnya adalah I1 tambah I2 tambah I3. Selanjutnya I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Apa manfaat susunan paralel? Jika salah satu komponen rusak atau gagal, misalnya filamen lampu pijar putus, komponen-komponen lain dalam rangkaian atau TV, radio, dan kulkas masih tetap bekerja. Susunan seri paralel penghambat-penghambat listrik. Penghambat-penghambat dalam suatu rangkaian sering disusun gabungan seri paralel. Nah, di sini desain ampermeter dan voltmeter. Cara kerja galvanometer. Mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Kita akan lanjut pada submateri selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.